Good People tidak hanya berdampak pada manusia. Pandemi COVID-19 juga berimbas pada keberlangsungan hidup satwa di kebun binatang dan juga lembaga konservasi. Berbagai upaya pun dilakukan, seperti penggalangan donasi hingga memodifikasi pakan satwa. Berikut laporan khas Selamat Siang Indonesia. Good People, beberapa kali kejadian tragis terjadi di kebun binatang beberapa tahun lalu. Mulai dari hewan yang sangat kurus akibat kurang pakan sampai ada yang mati. Hal ini terjadi saat kondisi kunjungan masih normal, yang berarti pemasukan yang diterima bisa jadi tumpuan dana menyediakan makan hewan. Tapi bagaimana di saat pandemi yang sudah berjalan 10 bulan ini? Semenjak pandemi Maret 2020 silam, pengunjung ke kebun binatang merosot jauh. Seperti kebun binatang Bandung misalnya. Kini sejumlah pengunjung setiap harinya tidak lebih dari 100 orang. Jauh di bawah target harian yang biasa mencapai 500 hingga 700 orang per hari saat sebelum pandemi. Walaupun anjlok hingga 90%, setidaknya diizinkannya wahana edukasi satwa ini untuk tetap buka dapat membantu menutupi operasional pakan binatang. Di awal pandemi, pengelola Bandung Zoo harus memberhentikan puluhan karyawannya karena saat itu tempat wisata diwajibkan tutup. Padahal setidaknya dana sebesar 300 juta rupiah dibutuhkan untuk memberi makan 850 ekor satwa di sini. Bahkan koleksi rusa Toto harus rela dikorbankan untuk dijadikan santapan hewan jenis karnivora karena tidak adanya dana operasional untuk kebutuhan pakan. Ya, kita mencoba terus memodifikasi. Kita menanam banyak rumput di area kita. Seperti gajah, kita coba memberikan substitusi dengan makanan tambahannya berupa daun-daun bambu yang banyak tumbuh di kebun binatang Bandung. Sementara untuk pemakan daging seperti singa dan harimau, pengelola menyiasati dan mengganti sebagian daging sapi dengan daging ayam. Porsinya menjadi 70% daging ayam dan 30 daging sapi. Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan selama masa pandemi tidak terlalu khawatir biaya perawatan satwa. Karena berada di bawah Dinas Pertamanan DKI Jakarta, sehingga beroperasi dengan dana APBD pemerintah. Ya, Good People, di kebun binatang Ragunan ini sendiri kurang lebih ada 2.000 satwa. Dah, sekarang saya ini ada di kandang jerapah, yang mana di kebun binatang Ragunan ini ada 3 ekor jerapah. Ada Dirga, Hayuri, dan juga Julang. Yuk kita ngobrol sama kiper yang ada di sini ya. Pak, untuk pemberian makan satwa di sini, itu ada yang berbeda nggak sih Pak antara lagi di masa pandemi dan hari-hari biasanya? Kalau buat makanan di sini kayak nggak beda, Pak. Sama aja. Nah, kalau amannya ini ya lagi pandemi ini sepi, jadi tenang. Oh, gitu. Ya kalau lagi rame mungkin anak-anak itu pada bising apa. Suara-suara anak kaget juga aja, stres. Kalau lagi tenang aja, makanan juga nggak beda, makannya daun, tambahannya wortel, sama pelet. Kendati mendapat anggaran perawatan satwa dari pemerintah, Taman Marga Satwa Ragunan tetap melakukan beberapa penyesuaian akibat berkurangnya jumlah pengunjung yang datang. Mengingat ini suasana pandemi, semua merasakan bahwa kita harus melakukan skala prioritas atau mengurangi pembangunan fisik yang tidak terlalu urgent ya. Tim Net pun juga sempat datangi Jakarta Aquarium and Safari yang terletak di Neo Soho Central Park, Jakarta Barat. Di kala pandemi sempat 2 kali berhenti beroperasional. Pertama, pada bulan Maret hingga Juni 2020, serta September hingga 22 Oktober 2020. Saat sudah dibuka, jumlah pengunjung pun menurun drastis hingga 50% akibat diberlakukannya PSBB. Yang namanya pangan satwa secara kualitas dan kuantitas tidak bisa kami kurangin ya, harus tetap sama. Jadi di sini kami swadaya untuk sejauh ini berusaha menghidupi para satwa sebagai lembaga konservasi. Jika pemerintah dan masyarakat ingin membantu, kami terbuka untuk menerimanya dan silakan hubungin kami. Meski kesulitan di masa pandemi, beberapa satwa tetap dalam kondisi prima. Bahkan mereka dapat berkembang biak seperti otter, binturong, dan beberapa hewan lain. Kondisi sehari-hari yang sepi pengunjung membuat tempat-tempat ini harus kreatif dan inovatif. Beberapa upaya telah mereka lakukan.
Dari memberdayakan kebutuhan pangan satwa secara swadaya, hingga menyediakan berbagai fasilitas guna menarik perhatian pengunjung. Keberlangsungan hidup satwa di masa sulit ini tentu membutuhkan uluran tangan dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga konservasi, dan juga masyarakat. Tapi good people, jangan lupa untuk selalu lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir untuk kebaikan kita semua. Tim Liputan melaporkan untuk NET.